Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah talim Masjid Al-Ikhlas, Perumahan Krial Bakwangi 1, Sepatan Timur, Tangerang, Banten. Semuanya semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua bisa hadir ke masjid dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, bisa hadir kembali dalam rangka sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan taklim pada kesempatan ini. Semoga Allah melimpahkan nikmat dan karunia yang lain kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah taklim sekalian, mari kita lanjut taklim pagi ini. Sebelum kita lanjut taklim kali ini, kita minta bantuan suratul Fatihah. Yang pertama untuk istrinya Pak Alusi yang akan menjalani operasi. Semoga Ibu Dewi Marlina binti Saidi, istrinya Pak Alusi, yang mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya, disembuhkan sakitnya, diberikan ketabahan dan kesabaran. Semoga dalam sakitnya tersebut senantiasa membawa hikmah dan kebaikan untuk keluarga Pak Alusi. Ilahi ta'ala nabi jahi Tuhan Rasul istajib du'ana wa ijabatal mas'ul, hasil maqasidana wa maqasida Bapak Alusi untuk kesembuhan istrinya Ibu Dewi Marlina binti Saidi. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah berikutnya kita minta bantuan suratul Fatihah ya untuk almarhumah keluarga Bapak Slamet sekeluarga, dan kita doakan semoga almarhumah Bapak Slamet senantiasa diberikan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Pak Slamet sekeluarga senantiasa diberikan rezeki yang berkah, dilipat gandakan oleh Allah. Dan untuk almarhumah dari keluarga Pak Slamet, yang pertama Bapak Sapuan bin Ahmad, Bapak Ibu Sukanti binti Sapuan,
Purwati binti Sapuan, Dasirah binti Sapuan, Pak Kusnan Karjo Sumitro bin Sastro Suwito, Ibu Sunarti binti Sastro Suwito, Ibu Karminah binti Rustam, Mulyati binti Kusnan Harjo Sumitro, min jiyati abi mausulin mafuru'in lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Mari kita lanjut taklim pagi ini. Kita lanjut Al-Maidah, surat Al-Maidah ayat 41 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul la yakhzunka alladhina yusari'una fil kufri minal ladhina qalu amanna biafwahihim wa lam tu'min qulubuhum wa minal ladhina hadu samma'una lil kadhibi samma'una liqaumin akharin liqaumin akharina lam ya'tuka yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadi'ihi yaquluna in utitum hadha fakhudhuhu wa in lam tu'tahu fakhadhuhu wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a. Ulaika alladhina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Ya ayyuhar rasulu la yahzunkal ladzina yusari'una fil kufri. Ya ayyuhar rasulu, wahai rasul, la yahzunka, jangan engkau menjadi sedih, sun alladzina, perbuatan orang-orang yusari'u yang bergagas fil kufri dalam kekufuran, ayaqauna jatuh fihi dalam kekufuran bisuratin dengan secepat mungkin, ayadharunahu, mereka memperlihatkan kekufurannya, idza wajadu, ketika mereka menemukan fursatan, suatu kesempatan,
Minalladzi min lil bayan, menerangkan alladzina orang-orang qalu yang mereka mengatakan aman nabi afwahim, mereka mengatakan iman tetapi dalam mulutnya, ay bi alsinatihim, dengan lidah mereka, muta'alliqan biqalu, kalimat bi afwahim bi itu ta'alluqnya dengan qalu, walam tu'min, dan mereka tidak beriman, qulubuhum, hati mereka, wahum al munafiqun. Ya ayyuhar rasul, wahai nabi, yang dimaksud rasul, wahai rasul, wahai utusan, yang dimaksud rasul sini adalah apa? Kita lihat kalimatnya, kalau rasulun utusan umum, yang dimaksud rasul adalah apa? Seorang yang diberikan wahyu untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya. Tapi kalimat di sini ini panggilan Allah secara khusus. Rasulun ditambahin al, namanya ini alnya al ma'rifah khusus. Ma'rifahnya ke siapa? Oh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah panggilan penghormatan Allah terhadap kekasihnya Nabi Muhammad. Jadi satu penghormatan, memuliakan. Allah menghormati, mengagungkan, memuliakan Nabi dengan panggilan ya ayyuhar rasulu. Jadi tahu banyak, ini memberikan contoh kepada kita, panggillah apabila engkau manggil kepada orang yang kamu kenal, panggilan dengan satu penghormatan, minimal apa? Pak, Le, Om, Kang, ya Bro. Ada bro, ya. Ini panggilan apa? Tidak langsung dipanggil namanya. Mau ke rumah Pak Siswoyo, jangan di rumah siapa? Rumah Siswoyo. Kira-kira kurang ajar nggak itu? Ke rumah siapa? Rumahnya Widodo. Loh, nggak ada rasa penghormatan. Ini menggambarkan apa? Nah, minimal kita manggil Bapak atau Pak, dan yang sepadan dengan kalimat itu. Kepada orang yang di hadapan kita, kepada saudara kita, sama kita dianjurkan untuk memberikan panggilan yang apa? Tidak merasa orang yang kita panggil itu hatinya apa, merasa dihinakan, merasa dilecehkan, atau merasa direndahkan. Ya, termasuk orang-orang yang punya apa? Yang punya wawasan, yang punya kawasan untuk dihormati, termasuk para petinggi kita, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, Bupati, Presiden, dan lain sebagainya. Ini apa? Ini anjuran Al-Quran. Ya ayyuhar rasulu. Nah, ini termasuk apa? Panggilan Allah secara khusus kepada Nabi. Ya ayyuhan nabi, wahai Nabi. Yang dimaksud Nabi sini adalah apa? Nabi Muhammad. Begitu juga ya ayyuhar rasulu, wahai Rasul Nabi Muhammad. Kalau Nabi manggil Nabi yang lain langsung ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata, wahai Adam uskun anta wa zaujuka, tinggallah kamu dan istrimu di surga. Langsung dipanggil namanya. Ya Yahya khudhul kitab biquwwah, wahai Yahya ambillah kitab, peganglah kitab ini dengan kuat. Ya Musa wa alqi asoka, wahai Musa jatuhkan tongkatmu untuk melumpuhkan apa, tukang sihirnya Fir'aun. Tapi Nabi Muhammad manggilnya dengan ar-rasul, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan nabi, qul li azwajika,
katakan kepada istri-istrimu Nabi, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinata fata'alaina. Nah, ini apa? Peringatan kepada Nabi untuk istri-istrinya. Asal mulanya istri Nabi itu apa? Menuntut, ya Rasul, ya Rasulullah, maka saya ini orang perempuan, kodratnya orang perempuan itu apa? Suka pakai perhiasan, pakai gelang, pakai kalung, ya, pakai cincin, bajunya bagus-bagus, kerudungnya bagus-bagus, tiap hari online kerudung terus, ya apa ya? Istri kita begitu nggak Pak? Pakai terus, tiap hari pakai terus. Pengen seperti itu ya Rasul. Nah, istri Nabi namanya, biarpun istri Nabi itu manusia biasa seperti manusia yang lain, begitu juga Nabi juga manusia pada umumnya. Basarun lakal basari, manusia. Nabi itu manusia seperti kita, dia sakit, ya sedih, pengen makan, pengen minum, punya istri. Ya Rasul, jadi istri Nabinya komplain pada istrinya. Akhirnya turun ayat, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika, sampaikan pada istrimu, jika istrimu butuh, ingin kehidupan dunia dan segala perhiasannya, fata'alaina, panggil fata'alaina. Tapi setelah itu nanti dikembalikan ke orang tuanya. Akhirnya Pak, izin Nabi langsung taubah. Jadi ini panggilan penghormatan, takliman wa tasyrifan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhar Rasulullah, ya Rasul, la yahzunka, jangan engkau bersedih, jangan membuat engkau bersedih. Apa yang membuat Nabi bersedih? Sun alladzi, perbuatan orang-orang yusari'una fil kufri. Jadi orang-orang yang bergegas dalam kekufuran. Maksudnya apa? Mereka sekuat tenaga untuk berupaya agar umat Nabi Muhammad itu yang Islam kembali kepada kekufuran. Ini dengan berbagai macam tipu daya yang diusahakan oleh orang-orang kafir, orang-orang Yahudi. Kemudian usaha seperti itu sehingga membuat Nabi sedih. Ini mengingatkan pada kita, berarti apa? Sedih dalam urusan apabila orang itu meninggalkan ketaatannya. Apabila kita meninggalkan ketaatannya, berbuat baik, kita ketinggalan, enggak melaksanakan kebaikan, ketaatan yang berkaitan dengan keimanan. Rasul sedih. Karena apa? Upaya orang-orang kafir, mereka dengan sekuat tenaga mempengaruhi orang-orang yang sudah beriman, diajak untuk kufur kembali. Dan usaha seperti itulah yang apa? Nabi melihat kondisi seperti itu, Nabi sedih. Kok seperti ini ya? Nah, berarti sedih dalam urusan agama, sedih dalam urusan ibadah. Ini kadang orang kita sedih itu sudah wajar bahwa kita sedih. Kadang kalau kita lagi senang sedih, kalau kita lagi senang bahagia, senang Pak ya. Kalau kita lagi mendapat kenikmatan senang, kalau kita lagi mendapat ujian sedih. Itu memang apa? Kodratnya manusia. Namun sedih itu kadang apa? Boleh sampai menangis, boleh, tapi jangan kesedihan jangan sampai berlarut-larut. Bahkan Nabi, kalian jangan menampakkan kesedihanmu dalam urusan dunia. Biarpun kamu tidak punya, jangan engkau tampakkan kesedihanmu di hadapan orang lain. Tapi
Kita malah kebalik. Ya, contoh saudara-saudari kita yang sedang diberikan kekurangan rezeki secara zahir, ya, seperti orang-orang yang minta, Pak, kelihatan kayaknya menyedihkan gitu Pak ya, menyedihkan, pura-pura sedih atau memang itu sedih, dan kita juga nggak tahu. Pada perintah Nabi, jangan kau tampakkan kesedihanmu di hadapan saudaramu dalam urusan kekurangan harta. Kalau bisa tutupin, ya, tutupin agar kekuranganmu orang lain tidak tahu, kemiskinanmu orang lain tidak tahu. Kalau toh memang tahu dengan pengetahuan sendiri, itu tidak jadi masalah. Jadi Nabi sedih melihat orang-orang kafir yang sudah usaha semaksimal mungkin untuk mempengaruhi agar orang-orang yang beriman kembali kepada kafiran. Minal ladzina qalu amanna bi afwahihim, di antara perbuatan mereka itu yaitu minal ladzina qalu amanna bi afwahihim, dari orang-orang yang menyatakan, ya Rasul, kami beriman kepada engkau, kami beriman kepada Allah, tapi iman mereka hanya bi afwahihim, di mulut saja. Walam tu'min qulubuhum, dan mereka hatinya tidak beriman. Itu menggambarkan orang-orang munafik. Jadi Nabi sedih lantaran upaya tipu daya orang-orang munafik yang mempengaruhi orang-orang sudah beriman kepada Nabi agar mereka menjadi orang yang ingkar kepada Allah. Jadi Allah menghibur kepada Nabi sikap orang-orang munafik seperti itu. Jangan engkau jadikan penyebab engkau sedih. Ya, Allah tidak rela kalau melihat Nabi kekasihnya itu sedih. Diungkapkan dengan kalimat-kalimat yang lain. Nabi pernah dicemooh, diolok-olok oleh orang kafir. Sudah sekian lama wahyu tidak turun. Komentar orang-orang kafir, Muhammad sudah ditinggalkan Tuhannya, Muhammad sudah ditinggalkan Robnya. Akhirnya turun surat Wadduha, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad, wa ma qala, dan tidak membencimu. Turun ayat. Kemudian dalam ayat yang lain, wala tahzan alaihim wala taku fi dhaikim mimma yamkurun, wala tahzan alaihim, jangan engkau merasa sedih atas kekafiran mereka. Jangan engkau sedih atas kekafiran mereka. Nabi itu sedih kalau ada orang yang saat itu kemarin menyatakan beriman, kemudian tiba-tiba dia ingkar kepada keimanannya. Begitu juga sebaliknya, Nabi bahagia senang apabila ada umatnya pada saat itu menyatakan kalimat syahadat, ya Rasul, saya berislam, ikrar, mengucapkan kalimat syahadat. Betapa bahagianya Nabi. Itu karena sehingga ada kalimat yang lain, man sarrathu hasanatuhu, barang siapa yang senang dengan kebaikannya, kemudian wasa'atu sayyi'atuhu, dan sedih terhadap perbuatan dosanya, wawwa al-mu'minu, itulah tanda-tanda orang tersebut ada cahaya iman di
di dalam hatinya. Kemudian ada kalimat lain, man sarrat barang siapa yang merasa merasa sedih apabila dia meninggalkan hal yang baik. Nah, contoh umpamanya dia ketinggalan sholat jamaah, tuh hatinya sedih. Waduh, ketinggalan sholat jamaah, hatinya sedih. Wah, ketinggalan taklim, sedih. Wah, ketinggalan pengajian, sedih. Wah, ketinggalan majelis dzikir, sedih. Wa al mukminu, itu tanda-tandanya cahaya iman berada dalam hatinya. Jadi kesedihan itu memang ada kalanya seperti itu. Islam tidak menganjurkan hambanya, umatnya untuk bersedih. Terus sedih boleh, tapi hanya sekilas, jangan terlalu lama, jangan berlarut-larut. Untuk menampakkan kesedihannya itu hanya sekedar seperti orang kalau meninggal orang yang dicintai, keluarganya sedih. Tapi kesedihan itu jangan sampai berlarut-larut, sampai memukuli badannya, nyopek-nyopek bajunya, teriak-teriak yang sampai kelewat batas. Itu tidak dianjurkan. Bahkan itu bisa memberatkan almarhum almarhumah yang kita tangisin. Nabi sedih lantaran perbuatan orang-orang munafik. Wa minal ladzina hadu, dan dari orang-orang Yahudi. Apa itu perbuatan orang-orang Yahudi? Samma'una lil kadibi, mereka senang mendengarkan kabar bohong, atau sekarang disebut hoak. Sekarang disebut hoak. Nah, kabar bohong, hoak itu kan suara, kalau diidentikan orang timur apa? Wah, orang bilang wah itu berarti orang itu muntah, itu ya, muntah, atau mengeluarkan sesuatu dari mulut. Sesuatu yang keluar dari mulut itu adalah muntah. Itu hukumnya apa? Kalau sudah jatuh lewat mulut, itu dia menjadi barang yang menjijikan dan najis. Digambarkan seperti itu. Yang bikin bahasa kok bisa huak gitu ya, hok. Apa perbuatan orang-orang Yahudi? Sama'una lil kadibi, mendengar berita bohong. Setelah mendengar berita bohong, kemudian disebarluaskan, disampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, baik yang dekat maupun yang jauh. Kemudian alladzi taraddu akhbaruhum, kemudian kabar itu disampaikan oleh para pendeta-pendeta mereka, ya, orang-orang yang potensi bagi orang-orang Yahudi. Sima'a qabulin, kalimat itu langsung diterima, kabar bohong tersebut begitu. Kemudian sama'una liqaumin, sama'una mereka mendengarkan, minka dari engkau, liqaumin untuk kaum, li ajli qaumin untuk akhorina untuk kaum yang lain. Lam minal Yahudi, dari orang Yahudi, lam ya'tuka yang tidak berjumpa dengan engkau. Nah, jadi kebiasaan orang-orang Yahudi mendengarkan kabar yang bohong, dan kabar yang bohong itu disampaikan kepada orang lain, dan orang tersebut yang tidak pernah bertemu dengan Nabi. Nah, itu sehingga kabar bohong itu, kalau kabar bohong, kabar yang kabar yang tentang menjelekkan Nabi, tentang menyampaikan hal-hal yang tidak baik buat Nabi dan Islam, itu disampaikan
kepada para tokoh-tokoh mereka, kepada orang-orang yang tidak pernah berjumpa Nabi. Jadi intinya apa? Mereka menyebarkan kabar bohong, dan kabar bohong itu yang dianggap positif untuk mereka. Wahum ahlu Khaybar, di antara mereka itu adalah ahli Khaybar. Ahli Khaybar, penduduk Khaybar. Ada orang penduduk Khaybar, zani fihim muhsanun, mereka berbuat zina muhsan. Zina muhsan itu apa? Orang yang sudah berkeluarga dia berbuat zina. Kemudian mereka itu ahli Khaybar fakaribu rajmahuma, mereka tidak mau apa yang berhadapan dengan hukum rajam. Orang zina apabila mereka sudah berkeluarga, hukumannya adalah hukum rajam. Hukum rajam itu mereka dilemparin batu sampai mati. Berarti walhasil kalau ada orang sudah berkeluarga, mereka berbuat zina, itu berarti hukumannya hukuman mati. Kalau mereka masih hidup belum bertaubat, seakan-akan mereka seperti mayat berjalan. Kalau mereka sudah bertobat dan tobatnya diampunin Allah, ya wallahu a'lam bishawab, Allah yang maha tahu. Jadi orang-orang Khaybar itu mereka yang suka berbuat zina, tapi dia tidak mau berhadapan dengan hukum rajam. Maunya dia hukum dicambuk. Nah, hukum dicambuk. Kalau hukum dicambuk itu yang nyambuk nanti bisa apa? Bisa dibilangin pelan-pelan, nyambuknya jangan kencang-kencang. Itu ya. Nyambuknya jangan kencang, biarpun 1000 kali nggak akan mati. Dicambuk sampai 100 kali. Kemudian faba'asu Quraidah, mereka mengutus Banu Quraidah liyas'alu an-nabiyya, bertanya kepada Nabi, an hukmihima, dari hukumnya apa, dari hukum perbuatan zina yang tadi itu. Nah, berarti dari orang-orang Yahudi pada waktu itu di Madinah banyak orang Yahudi, tapi Nabi tidak memaksa mereka harus masuk Islam. Tapi karena mereka berada di negara Islam, kena hukum Islam. Bagi mereka yang mencuri kena hukum potong tangan, bagi yang berzina kena hukum rajam atau hukum cilik. Kemudian orang-orang Yahudi mengutus suatu utusan bertanya kepada Nabi tentang kondisi seperti itu. Kondisi seperti itu. Selanjutnya, nah nanti keterangan berikutnya. Kebiasaan kejelekan orang-orang Yahudi, yuharrifunal kalimah, mereka merubah kalam wahyu alladzi fit Taurat, yang berada dalam kitab Taurat, ke ayatir rajmi, seperti ayat yang menunjukkan tentang hukuman rajam bagi orang yang berbuat zina. Mim ba'di mawadihi, dari sesudah tempatnya, allati wada'ahu Allahu alaiha aibatiruna. Jadi Allah menerangkan tentang hukuman rajam yang berada dalam kitab Taurat, tapi kalimat tersebut, hukum tersebut yang ada dalam kitab Taurat dirubah oleh orang-orang Yahudi. Mereka katakan nggak ada hukum rajam, hukuman terhadap orang zina muhsan itu tidak ada. Adanya hukum cambuk. Yaquluna, mereka mengatakan, liman arsalhum, terhadap orang yang diutusnya, in utitum, jika
Nabi memberikan kepadamu hadza seperti ini, ayil hukumu al muharrafu, yaitu hukum yang dirubah, ayil jildi alladzi aftakum, tentang hukum jilid, alladzi aftakum yang menyampaikan kepadamu bi Muhammad. Jadi apa? Fakhudhu, maka ambillah. Nah, jadi pesan-pesan delegasi dari orang Yahudi pada Muhammad, nanti kalau Muhammad memberikan fatwa tentang hukum, istilahnya Pak, sesuai dengan misinya, kamu terima. Kalau tidak sesuai dengan misi kita, kamu jangan terima. Itu pesan apa orang Yahudi terhadap delegasinya. Wa illam tu'tahu, dan jika mereka tidak memberikan hukum, bal aftakum, tetapi memberikan fatwa kepada kalian bihilafi, yang berselisih, fakhdaru, maka hati-hati. Artinya apa? Antak balu, jangan kau ambil. Nah, jadi pesan orang Yahudi, kalau hukum yang diberikan pada Muhammad itu sesuai dengan misi harapan kita, ambil. Kemudian ceritakan kepada orang banyak, kalau tidak jangan diterima. Ya. Kalau lihat apa kisahnya di Al-Quran, ini orang Yahudi nggak ada baik-baiknya sama sekali. Memang nggak ada yang apa namanya masuk Islam gitu ya. Nabi-nya ceritanya nggak ada bagus-bagusnya, sampai dijuluki laknatullah. Ya, memang orang Yahudi ya di zaman Nabi, ketika waktu Nabi di Madinah, itu kan negara di kekuasaan Nabi. Mereka kena hukum seperti hukum Islam. Mereka mencuri, kenain hukum. Mereka zina, kena hukum Islam. Tapi di balik itu apa? Mereka selalu menghalangi perjuangan Nabi, perjuangan Islam, sehingga apa? Mereka dikutuk oleh Allah, menjadi apa? Manusia yang dilaknat oleh Allah, dilaknat di dunia dan di akhirat. Dalam ayat sebelumnya di surat Al-Baqarah banyak menyatakan seperti itu. Walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak rela kepada engkau Muhammad. Maksudnya tidak rela apa? Tidak rela Nabi berdakwah untuk menyampaikan Al-Quran, menyampaikan misinya, sebelum kamu mengikuti agama dengan upaya apapun mereka lakukan. Dari golongan Yahudi itu nggak ada yang waktu itu Ada yang baik, ya. Ada yang baik. Tidak semua orang Yahudi dan Nasrani itu semua seperti itu. Ada sebagian yang baik. Ayat kemarin tersebut. Nah, jadi tidak semua orang Yahudi dan Nasrani itu apa mempunyai sikap yang apa, sifat yang keras. Tidak semuanya. Ada sebagian yang baik, beriman kepada kitab Taurat dan isinya. Nah, ini menyatakan bahwa Nabi mengetahui kalimat itu dirubah. Ada orang Yahudi yang tetap baik menyampaikan kepada Rasul, ya Muhammad, hukum tentang rajam itu ada, tetapi dia dihapus oleh mereka. Nah, ini menggambarkan bahwa tidak semua orang Yahudi itu jelek. Jadi orang Yahudi yang dilaknat oleh Allah, orang Yahudi yang suka merubah kalimat kitab Taurat. Kalau orang Yahudi tetap menjalankan kitab Taurat, ya mereka termasuk orang yang baik. Nah, yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadi'i. Nabi menyatakan orang itu merubah kalimat Taurat itu berdasarkan apa? Laporan dari orang-orang yang pintar, orang alim-alimnya orang Yahudi. Nah, orang seperti itu begitu ya maksudnya ya. Jadi tidak semuanya orang Yahudi Nasrani itu jelek. Yang dilaknat hanyalah mereka yang
memusuhi agama Allah, merubah kitab isinya kitab Taurat, merubah isinya kitab Injil. Wa may yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a. Wa may yurid, barang siapa yang menghendaki Allah fitnatahu ai idlalahu, kesesatannya, barang siapa yang Allah menghendaki orang itu sesat, falan tamlika, ini Allah memberikan pesan kepada Nabi, falan tamlika, maka engkau tidak mempunyai kuasa Muhammad lahu kepada Allah, kepadanya, minallahi syai'a, dari ketentuan Allah sedikit pun. Jadi orang, wahai Muhammad, orang yang sudah disesatkan Allah, kamu tidak bisa menolaknya atau tidak bisa merubah orang itu menjadi orang yang tidak sesat, alias merubah orang itu menjadi baik. Jadi kalimat ini sama dengan kalimat wa may yudlilillahu fala hadiyalah, wa may yudlilhu fala hadiyalah, barang siapa yang sudah Allah menyesatkannya, kamu tidak akan bisa memberikan petunjuk. Dalam ayat yang lain, innaka la tahdi man ahbabta, innaka, sesungguhnya engkau Muhammad, la tahdi, tidak bisa memberikan petunjuk, menuntun jalan yang benar, man ahbabta, terhadap orang yang engkau cintai, walakinnallaha yahdi may yasha, tetapi Allah yang memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendaki. Pada saat itu Nabi Muhammad menyaksikan akan kematian pamannya Abu Thalib itu meninggal dalam keadaan keadaan tidak Islam, keadaan tetap karena mempertahankan namanya di kalangan orang-orang kaum Quraisy, sehingga Nabi beragar pamannya itu menjadi orang yang mendapatkan hidayah. Kemudian turun ayat innaka la tahdi man ahbabta, engkau tidak akan bisa memberikan hidayah, membuka jalan hidayah terhadap orang yang kau cintai. Begitu juga ini, wa may yuridillahu fitnatahu, barang siapa yang sudah Allah kehendaki orang itu menjadi orang sesat, fitnah. Jadi fitnah ini, kalimat fitnah ini adalah kesesatan, bukan fitnah bahasa Indonesia bukan fitnah bahasa Indonesia, wah tukang fitnah lu, enggak gitu lu. Apa fitnah? Menyebar kejelekan orang lain. Tapi yang maksud fitnah ini, fitnah ai idlaluhu, kesesatan. Orang yang sudah disesatkan Allah, ulaikal ladzina lam yuridillahu ayyutahhira qulubahum, mereka itu adalah alladzi lam yuridillahu, Allah tidak menghendaki ayyutahhira qulubahum, hati mereka menjadi hati yang bersih, hati mereka menjadi hati yang suci, bersih dari dosa, bersih dari keingkaran, bersih dari kekufuran, bersih dari tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, minal kufri, dari kekufuran. Walau aradailakan, kalau Allah menghendaki orang itu hatinya menjadi suci, bisa, tapi orang itu memilih jalan kekufuran, jalan hati yang kotor. Bagi mereka lahum fid dunya khizyun, lahum, bagi mereka fid dunya, di dalam dunia, khizyun aidillun, berarti kehinaan. Bagi orang munafik dibalas oleh Allah kehinaan di dunia. Kehinaan di dunia apa? Mereka akan terbongkar misinya, akan terbongkar maksudnya terbongkar kejahatannya. Bagi orang yang kafir, yang ingkar kepada Allah, walahum fil akhirati adzabun adzim, bagi mereka fil akhirati, di akhirat, adzabun, siksa, adzimun, yang besar. Berarti ayat ini menggambarkan bahwa Nabi sedih
karena ulah orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi yang senantiasa merubah kebenaran di dalam Taurat, merubah kebenaran dalam kalam Allah, kemudian kebenaran tersebut dirubah menjadi hal yang tidak baik, yang diambil ringannya saja. Begitu juga kebiasaan orang-orang munafik, dan itu adalah menjadi kesedihan bagi Nabi, dan untuk itu Allah memberikan hiburan. Berarti ayat ini apa? Allah menghibur terhadap Nabi Muhammad atas perilaku orang-orang munafik dan orang Yahudi. Nah, ini menggambarkan bahwa kalau kita melihat saudara kita yang sedih perlu dihibur. Ya sabar ya Pak, ya yang kuat ya Pak. Apapun kesedihan yang dialami saudara kita sebagai saudaranya harusnya apa? Menghibur. Udah Pak, nggak usah sedih. Kalau nggak punya kopi bilang aja Pak. Nah gitu Pak aja Pak. Sedih nggak punya duit, tenang aja Pak Eko masih ada. Nah gampangnya gitu. Menghibur. Ini kita dianjurkan kalau ada saudara kita yang sedih, kayaknya kurang bahagia, ya itu kita menghibur. Begitu juga ayat ini menggambarkan bahwa Allah menghibur kesedihan Nabi. Sama'una lil kadhibi akaluna lis-sukhti wallahu a'lam bis-shawab. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Mungkin ini taklim tinggal berapa kali lagi Pak ya? Taklim mungkin minggu besok ada kegiatan Isra Mi'raj. Berarti taklim off. Ya mungkin untuk closingnya minggu depannya lagi Pak ya. Minggunya lagi ya. Untuk closing penutupan Pak Jujung taklim masih sekali lagi nanti habis acara Isra Mi'raj. Minggu besok Isra Mi'raj, berarti closingnya minggu depannya lagi. Kira-kira begitu nggak Pak? Ya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya fattahu ya alim iftah lana fatan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma 'allamtana alimna ma la 'allamtana alimna ma yanfa'una alimna ma la tanfa'una innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min dhain la yustajaba min syarri dzalikal arbabi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jalla auladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadara fi hadhil jama' min alil ilmi wa alil iman wa alit taqwa wa alil ibadah wa alil qur'an wa alil rizqi wa alil du'a wa alil khair wa la tajalna wa iyyahum min alil syarri wal dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.